mengenai anak muda itu kan sekarang cenderung dengan sesuatu yang negatif ya. Iya. Jadi kalau kita mikirin anak muda itu biasanya ya, atau mungkin di Indonesia lah ya secara umum, itu pandangannya itu relatif negatif. Makanya istilah yang kita kenal kan kenakalan remaja kan ya, bukan kebaikan remaja, benar ya? Anak muda itu pada dasarnya, khususnya mungkin kita sebagai seorang muslim, itu dipandang dengan sesuatu yang sangat positif. Apa Abdullah, kamu nggak menyentuh istrimu? Terus kata Abdullah, da'ni atamatta bisyababi, biarkan aku menikmati masa mudaku. Ini kemudian kalau kita lihat, anak-anak muda lah yang kemudian punya peran yang besar gitu ya, untuk yang menjaga Nabi SAW, anak-anak muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada para sahabat Salman semua. Nah, di sini tentunya saya tidak akan sendiri, akan ada narasumber yang akan memberi wawasan kepada para sahabat Salman semua. Sekarang saya ditemani oleh seorang Ustadz yang bernama Ustadz Raihan. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama banget gak ketemu ya? Iya, dan sekarang udah makin panas Bandung ya. Iya, aduh panas banget. Aduh. Lihat jalanan siang, males kemana-mana. Iya benar. Kayak enak nih ruangnya ber-AC gitu. Iya, ngadem enak di sini tidur gitu. Gimana kegiatan sekarang tuh? Ya begitulah, alhamdulillah. Sedang berkegiatan seperti biasa. Di kalangan anak muda ya biasanya Ustaz? Ya banyak sih, saya banyak berurusan sama anak muda kan. Sekarang saya banyak beraktivitas di pemuda hijrah ya, Yayasan Pemuda Hijrah Ustaz Hanan, dan ya memang pada dasarnya basicnya ya pemuda ya, anak-anak muda ya. Jadi setiap hari berurusan sama anak muda, dan saya juga masih muda gitu. Jadi ya, alhamdulillah lah, hidup sehari-hari dipenuhi anak muda lah. Termasuk Kang Yusri juga anak muda. Iya, masih anak muda saya. Masih muda banget. Nah, ya saya sedikit miris gitu lihat anak muda ya zaman sekarang gitu. Apalagi kemarin lihat berita gitu ya, kayak yang sampai bunuh diri gitu kan. Itu alasannya entah percintaan, pinjol dan semacamnya gitu. Saya tuh ngeliat tuh ya miris gitu, kayak ya kenapa anak muda sampai segininya gitu. Padahal gitu kan anak muda tuh sebagai pilar yang mendukung kemerdekaan Indonesia ini gitu pada zaman penjajahan dulu gitu. Nah, itu juga ya yang bikin saya penasaran gitu, bagaimana sih didikan gitu zaman dulu kepada pemuda-pemuda gitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tuh ya pengen nanya-nanya itu ke Ustadz tuh gitu. Tapi sebelum ke hal kayak gitu, sebenarnya dalam pandangan Islam atau Al-Quran sendiri ngebahas pemuda tuh gimana sih, Tad? Iya, oke. Ini yang menarik ya sebenarnya. Jadi kalau sekarang kan tadi fenomena yang dipotret sama Kang Yusri ya, mengenai anak muda itu kan sekarang cenderung dengan sesuatu yang negatif ya. Iya. Jadi kalau kita mikirin anak muda itu biasanya ya, atau mungkin di Indonesia lah ya secara umum, itu pandangannya itu relatif negatif. Makanya istilah yang kita kenal kan kenakalan remaja kan ya, bukan kebaikan remaja, benar ya? Gitu ya. Dan identik kalau kita lihat anak muda itu kalau melakukan sebuah kesalahan pasti disebutnya biasalah anak muda gitu. Jadi dan peraturan-peraturan itu biasanya kalau kita lihat kebanyakan mengatur mengenai masalah anak muda itu diatur dalam atau sebagai sebuah permasalahan. Makanya mereka perlu diatur. Jadi pandangan terkait anak muda yang konotasinya negatif, saya rasa itu sesuatu yang sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan di sekitar kita gitu, lumrah gitu ya. Jadi identiknya anak muda itu apalagi di Bandung misalnya itu dengan kenakalan kan gitu ya. Itu kan sesuatu yang umum gitu. Nah, kalau kita lihat Al-Quran itu motret anak muda ini dengan satu kata yang menarik sebenarnya. Jadi Allah berfirman gitu ya dalam surat Ar-Rum itu, Allah itu menjadikan manusia itu dalam kondisi do'af, dalam kondisi yang lemah. Ya, jadi yang pertama manusia dalam kondisi lemah, terus kemudian kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di do'fin quwwah." Lalu kemudian setelah kelemahan baru masa kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin do'fan wa syaibah. Nah, jadi baru setelah kekuatan ada masa lemah dan beruban. Nah, Ibnu Katsir kemudian nafsirin, dan ini adalah pemahaman yang disepakati oleh para mufassirin gitu ya. Kata-kata kuwah di sini, ya, ini kan jadi kata Allah dari lemah ke kuat ke lemah lagi. Nah, kata Ibnu Katsir dan juga para ulama mufassirin yang lain, kata kuwah di sini maksudnya adalah anak muda. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Al-Quran ini motret anak muda itu dengan sesuatu yang sangat positif. Ya.
Jadi kan apalagi ini kita lagi bicara Al-Qur'an ya. Ini kan bukan undang-undang, bahkan ini bukan buku biasa ya gitu oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kata yang bisa Allah pakai ya untuk menggambarkan anak muda, Allah memiliki kata quwwah gitu. Artinya sebenarnya kalau kita lihat anak muda itu pada dasarnya, khususnya mungkin kita sebagai seorang muslim, itu dipandang dengan sesuatu yang sangat positif. Iya. Ya, kata-kata quwwah tadi. Gitu ya. Kata quwwah tadi. Nah, kalau kita lihat di Al-Qur'an itu akhirnya Allah memotret ada 5 kisah anak muda. 4 diantaranya positif, 1 diantaranya negatif. Jadi bahkan dalam Al-Quran juga kita melihat anak muda itu digambarkan sebagian besarnya positif. Meskipun tidak dipungkiri anak muda pun ada yang negatifnya. Nah, tapi kalau kita lihat Al-Quran itu memandang anak muda dengan cara yang sangat positif. Jadi saya tadi sebutkan ada 4 kisah positif ya, dan 1 kisah yang negatif di Al-Quran. Yang pertama, kisah anak muda yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada saat peristiwa menghancurkan berhala kan sering banget ceritanya kan. Itu kan sebenarnya pada saat proses penghancuran berhala itu beliau kondisinya muda. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kata anak muda itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat ditanya siapa yang melakukan ini, terus kemudian orang-orang berkata qalu sami'na fatan atau fata. Anak muda yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita mendengar orang yang melakukannya adalah seorang anak muda yang bernama Ibrahim gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat proses penghancuran berhala, ini usianya masih sangat muda nih. Ya. Makanya orang-orang menyebutnya sebagai fata. Dan Al-Quran juga menyifatinya sebagai fata, sebagai anak muda. Jadi fityatun atau fata, ya ini bahas anak muda ya, selain kata syabab. Al-Quran menggunakan kata fityah sebagai gambaran anak muda. Itu yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam, bukankah ini sangat positif kan? Berarti ini sangat positif. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang digambarkan sebagai anak muda berikutnya adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya orang-orang Ashabul Kahfi itu mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan juga akan ditambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi bahkan dari semua sifat yang dipilih oleh Allah untuk menggambarkan Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, yang dipilih yang pertama kali adalah kepemudaan mereka. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum. Yang ketiga adalah seorang pemuda yang kemudian membersamai Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini nanti kan banyak berpergian ya. Nanti kita lihat sebelum ketemu Nabi Khidir sering dengar kan ceritanya ya. Nah, pada saat mau bertemu dengan Nabi Khidir itu, Nabi Musa ini tidak sendirian, tapi bersama dengan seseorang. Nah, dan ini disebutkan dengan kata fata juga oleh Allah dalam Al-Quran. Idz qala li fatahu atina ghada'ana. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada pemuda yang membersamainya. Nah, jadi ada pemuda yang membersamai Nabi Musa alaihissalam. Dan nanti kemudian para ulama tafsir menyebutkan ini adalah Yusha bin Nun. Nanti juga akan berubah menjadi nabi. Lagi-lagi anak muda digambarkan. Ya. Sifat muda yang dipilih oleh Allah untuk menggambarkan orang-orang ini. Ya. Dan yang terakhir adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kemudian pada saat beliau digoda oleh perempuan, ya, oleh Imratul Aziz, oleh istri pejabat Mesir pada saat itu, ya, namanya Futifari. Itu disebutkan dalam Al-Quran, waqala niswatun ya, fil Madinah Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsiha. Dikatakan, jadi ini pas udah selesai kejadiannya udah selesai nih, kita sudah tahu ya Nabi Yusuf digoda oleh istri ini dan kemudian menolak. Nah, setelah itu kan muncul gosip nih. Nah, itu Allah memotret gosipnya dalam ayat itu. Wa qala niswatun fil Madinah. Para wanita di kota itu kemudian mereka bergosip ya, di kota itu ngomongin, dan apa yang mereka katakan adalah Imratul Aziz, istrinya pejabat ini, gubernur ini, dia menginginkan fataha, pemudanya, gitu ya, an-nafsiha, untuk dirinya. Artinya kalau kita lihat, ya, Al-Quran memotret 4 nabi bahkan, ya, yang mereka melakukan hal-hal besar di sana dengan sifat pemudaan mereka. Gitu. Nah, jadi saya rasa untuk memulai pembicaraan ini, gitu ya, kita perlu memperbaiki ya cara pandang kita ya, khususnya apalagi bagi seorang muslim, dan saya rasa ini berlaku secara universal. Harusnya dari awal kita melihat sifat pemuda itu dengan sifat yang positif, gitu. Harusnya ada optimisme di sana, gitu ya. Nah, sehingga sekarang saya sekarang kalau tanya sama Kang Yusri, kata-kata udah biarin aja lah, biar saya nikmatin masa muda saya, itu kira-kira positif atau negatif? Ya, untuk kebanyakan sekarang emang menjurusnya ke hal-hal yang negatif kan ya. Tidak bisa dipungkiri kan. Kalau kita dengar orang ngomong itu kan biasanya habis ngelakuin kenakalan kan ya. Udah biarin aja biar saya nikmati masa muda gitu. Padahal perkataan ini dari sama nikmati masa muda, ini adalah perkataan dikatakan oleh Abdullah
bin Amr bin As yang pada saat itu hidupnya penuh dengan ilmu gitu ya, lalu kemudian dia dinikahkan oleh Amr bin As, lalu setelah menikah, ini umurnya masih 15 tahun waktu itu. Ini tapi bukan berarti untuk dicontoh di Indonesia, ini untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan karena tentu berbeda sekali budayanya, kondisi dan seterusnya. Cuman yang pasti saat itu setelah dalam pernikahan itu kemudian di malam pertama istrinya tuh nggak diapa-apain karena dia sibuk baca buku, sibuk sholat dan seterusnya. Terus pasti diprotes, kenapa Abdullah kamu nggak menyentuh istrimu? Terus kata Abdullah, da'ni atamata bisyababi, biarkan aku menikmati masa mudaku. Jadi perkataan biarkan aku menikmati masa mudaku, ya kan? Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini karena kalau kita lihat Nabi menggambarkan anak muda dalam Al-Quran itu dengan sifat yang positif ya, sehingga konotasinya positif. Biarkan saya menikmati masa muda itu artinya dengan belajar, dengan produktif, dengan dan seterusnya. Itu adalah pandangan yang saya rasa harus betul-betul kita miliki sebagai sebuah umat ya Islam maupun sebagai sebuah bangsa Indonesia. Jadi mari kita ubah itu sih sebelum kita ngobrolin hal yang lain ya tentang bagaimana harusnya anak muda itu dipandang dengan sesuatu yang positif, bukan dengan negatif. Jangan melihat anak muda itu sebagai sumber kenakalan, sumber permasalahan, tapi lihat ini sebagai sumber potensi, sumber kekuatan. Gitu. Nah, lebih itu secara ringkas gitu ya, gambaran Al-Quran terhadap anak-anak muda gitu ya. Jadi emang disebutkan dalam Al-Quran pun ya, pemuda tuh banyak dengan hal positif, dengan hal kebaikan gitu. Tapi ya karena mungkin sudah tergerusnya zaman gitu, sekarang ya hilang lah gitu pengertian positif itu. Tapi ya udah nanti itu mungkin bisa kebahas juga gitu. Nah sekarang pengen tahu nih masa para pemuda di zaman Rasulullah gitu. Bagaimana sih gitu peran pemuda pada zaman Rasulullah dalam mendukung atau meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupannya tuh. Ya. Jadi ini saya rasa adalah pembahasan yang sangat menarik dan diperhatikan juga oleh para ulama. Jadi bahkan ada banyak ya penulis buku, para ulama kita yang menulis buku tentang para pemuda di sekitar Rasulullah SAW. Nah, di antaranya yang kami baca itu adalah bukunya Dr. Munir Muhammad Al-Ghadban. Beliau menulis buku Syabab Haula Rasulullah SAW atau Syabab fi Ahdi Nabi SAW. Syabab anak muda di masanya Nabi SAW. Artinya itu sampai satu buku tebal. Artinya kalau kita lihat peran anak muda itu sangat banyak gitu ya, di masa Nabi SAW. Oke, saya coba menyebutkan beberapa contohnya gitu ya. Oke, yang pertama ini ada sebuah fakta menarik ya dari awal dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pada saat mulai dakwah di Mekah itu, ternyata kalau kita lihat dari persebaran umur orang-orang yang didakwahi di awal-awal, itu ternyata sebagian besar adalah anak muda. Gitu. Nanti kita kenal ada Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan. Ini umurnya masih belasan, atau kalau Utsman bin Affan itu udah 28 tahun. Cuman tadi kalau kita sebut Zubair bin Awam ini baru 15 tahun, terus kemudian Talhah 16 tahun, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas 17 atau 18 tahun gitu ya. Artinya, dan ini adalah orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, dan nanti menjadi kunci nih dari dakwah Nabi SAW. Ya kan? Dan nanti selama di Mekah, mereka ini sebagai anak-anak muda nih, yang mengawal Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat, Nabi SAW ini punya perhatian yang luar biasa besar pada anak muda di masa-masa awal dakwah. Gitu. Terbukti dengan, ya tadi, masuk Islamnya orang-orang ini di awal-awal. Dan nanti di 10 tahun pertama ini kan masa yang paling sulit ya, di masa Makkah. Masa Makkah 13 tahun, kurang lebih 10 tahun yang benar-benar di Makkah. Ini kemudian kalau kita lihat anak-anak muda lah yang kemudian punya peran yang besar gitu ya untuk yang menjaga Nabi SAW, anak-anak muda ini gitu ya. Itu yang pertama kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat orang yang pertama kali masuk Islam ternyata adalah anak-anak muda. Ya, jadi ini menunjukkan ada peran yang sangat strategis dari anak muda dan Nabi mengetahui itu. Nanti di komentar oleh Dr. Gibran Serjani beliau bilang memang Nabi SAW itu punya semacam perhatian lebih pada anak muda. Bahkan kalau menurut beliau bukan hanya perhatian saja, tapi memusatkan perhatian dakwahnya pada anak muda. Jadi dari semua kelompok umur yang Nabi miliki ya sebagai mad'u, sebagai orang yang didakwahi, Nabi memilih anak muda sebagai yang paling prioritas. Ini menurut Dr. Gibran Serjani gitu. Artinya bukan hanya penting saja, tapi bahkan yang paling penting anak muda itu di masa itu. Bukan hanya penting bahkan. Gitu. Itu yang pertama ya. Itu yang strategis. Oke, yang kedua. Di masa Nabi itu kita kenal orang yang namanya kita pasti pernah dengar Kang Yusuf pernah dengar Darul Arqam, pernah dengar kan? Ya, Darul Arqam ya. Ini kan ada seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Intinya Darul Arqam atau rumah Arqam itu adalah rumah persembunyian Nabi SAW selama di Makkah. Jadi
selama di Makkah itu karena kondisinya mengkhawatirkan ya, kondisinya sulit, kondisinya penuh dengan ancaman, akhirnya Nabi SAW begitu mulai dakwah secara terang-terangan, beliau memilih sebuah rumah sebagai tempat pusat aktivitas kaum muslimin pada saat itu. Di sana Nabi ngaji ya, di sana ada pertemuan rutin, kata Dr. Muhammad Al-Ghotban, ada pertemuan rutin di sana ngaji Quran, ngaji, intinya Nabi ngajarin lah pada mereka gitu, pada kaum muslimin. Itu di rumahnya Arqam nih, di rumahnya Arqam. Nah, yang menarik adalah Al-Arqam bin Abil Arqam pada saat itu umurnya baru 16 tahun. Artinya, kita lihat di posisi atau di situasi yang sangat genting dan tempat yang paling strategis di masa itu, ternyata rumahnya anak muda. Umurnya 16 tahun gitu. Al-Arqam bin Abil Arqam, bayangin aja. Jadi, kalau sekarang kan biasanya anak muda itu kan agak terkesampingan ya dari kontestasi nasional misalnya. Kan jarang anak muda terlibat kan ya. Yang terlibat kan akhirnya ya bapak 40, 50 gitu ya, baru benar-benar terlibat. Tapi anak-anak muda justru jarang terlibat. Tapi kalau kita lihat, bahkan Nabi SAW melibatkan anak muda di waktu-waktu yang paling genting bagi umat Islam di Makkah, gitu ya. Dan untuk situasi atau tempat yang paling strategis di masa itu. Karena tempat ini, nanti Darul Arqam ini betul-betul disembunyikan lah. Orang yang mau datang ke Arqam itu harus melewati berbagai jalur supaya aman dan seterusnya. Segitunya, Nabi SAW memperhatikan bagaimana anak muda itu menjadi pusat ya. Jadi saya katakan sekali lagi, bukan hanya sekedar penting anak muda itu di masa Nabi SAW, tapi bahkan bisa dibilang sebagai core timnya Rasulullah SAW ya. Tim inti Nabi SAW yang mendukung dakwah Nabi itu adalah anak-anak muda gitu. Itu yang kedua, dan ini mungkin yang ketiga gitu ya, untuk menjawab pertanyaan yang pertama sebagai gambaran ya, tentang bagaimana anak muda itu bukan hanya penting tapi kemudian memiliki peran yang sangat strategis, peran yang paling penting bahkan di dakwahnya Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Dr. Muhammad Al-Ghotban, itu bagus sekali ya. Beliau bilang ada 3 anak muda yang sebenarnya mengawali munculnya daulah Islamiyah yang pertama, yaitu Madinah. Ini saya rasa fakta yang kemudian jarang dibahas ya, mengenai pendirian kota Madinah atau pendirian Madinah Munawwarah. Jadi kan kalau yang kita tahu dari cerita Madinah kan biasanya ya udah Nabi hijrah gitu ya. Ya, hijrah. Nabi hijrah terus ya udah selesai gitu ya. Kemudian masuk Islam dan seterusnya. Tapi kan pertanyaannya, kok bisa Nabi kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah langsung diterima? Ya kan, kan sebenarnya nggak masuk akal sejujurnya. Terus kita sering dengar ada Mus'ab bin Umair, ya kan? Mus'ab bin Umair, nanti kita bahas, ini salah satu pemuda. Cuman kadang-kadang orang suka merasa bahwa Mus'ab bin Umair ini delegasi pertama Nabi ke kota Yathrib, nanti yang jadi Madinah itu satu-satunya orang yang dakwah di sana, gitu ya. Jadi ada kurang informasi, ada informasi yang tidak lengkap di sini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, yang mendirikan, yang akhirnya punya peran yang paling besar dalam mendirikan Madinah ini sebagai kota yang akhirnya menerima Nabi, dan akhirnya jadi peradaban Islam pertama yang resmi secara politik gitu ya, kalau kita bahas itu. Ini ternyata adalah 3 anak muda. Yang pertama adalah Mus'ab bin Umair tadi saya sebutkan. Mus'ab bin Umair pada saat itu masih sangat muda, umurnya 20-an. Beliau adalah anak muda yang paling dikagumi, kita sudah sering dengar ceritanya gitu ya. Dan beliau adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi SAW, ya, Mus'ab bin Umair itu orang yang paling tampan dan seterusnya. Begitu masuk Islam, beliau meninggalkan semua kehidupan dunianya, beliau berjuang untuk Islam. Intinya beliau kemudian menjadi orang yang pertama kali dikirim oleh Nabi SAW untuk pergi ke Madinah, ke Yathrib atau ke Madinah pada saat itu. Ini anak muda nih, ini yang pertama. Nah yang kedua itu adalah anak muda yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah anak muda yang rumahnya jadi tempat nginepnya Mus'ab selama di Yathrib atau di Madinah. Jadi jangan sangka Mus'ab ini datang ke Madinah, kemudian ya udah gitu aja gitu, tinggal gitu aja. Ya pasti akan sangat sulit kan? Ya, dia nggak kenal sama siapa di sana gitu ya. Mau boro-boro dakwah Islam ya, dia nggak kenal dengan siapa-siapa dan seterusnya. Nah tapi kemudian dia ditemani oleh laki-laki ini atau pemuda ini yang bernama As'ad bin Zurarah. Yang mana As'ad bin Zurarah ini telah masuk Islam sebelumnya pada Bai'at Aqabah yang pertama. Intinya nanti ada peristiwa haji gitu ya. Setelah itu beberapa kelompok dari Madinah itu kemudian bertemu dengan Nabi, salah satunya As'ad bin Zurarah. Dan As'ad ini termasuk orang Madinah yang pertama kali masuk Islam. Yang mengatakan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Lagi-lagi anak muda nih, As'ad bin Zurarah. Ini orang kedua yang punya peran penting dalam pendirian Daulah Madinah yang pertama nih. Dan yang ketiga itu adalah seorang anak muda bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah seorang pemimpin kabilah dari Bani Abdil Ashhal. Jadi dia ini pemimpin kabilah tapi masih muda, Sa'ad bin Mu'adz. Nah, cuman yang pasti Sa'ad bin Mu'adz inilah adalah orang yang pertama
masuk Islam setelah Mus'ab dan juga As'ad. Jadi Mus'ab dan As'ad masuk Islam, Mus'ab datang, As'ad sudah masuk Islam, akhirnya mereka berdua mikirin strateginya gitu ya. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk kita mulai dakwah pertama kali kepada Sa'ad bin Mu'az. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini ya tadi seorang pemimpin kabilah dan masih muda. Nah, jadi kalau kita lihat Sa'ad bahkan Mus'ab dan juga As'ad nih di rumah tuh mereka merumusin kan ya. Jadi kayak ini kayak kalau sekarang tuh kayak kosan strategis gitu ya, sering jadi tempat rapat gitu ya. Mereka di sana mikirin, mereka di sana ngobrolin tentang siapa yang harusnya kita incar pertama, dan ternyata kesimpulan mereka adalah seorang anak muda yang bernama Sa'ad. Bahkan Mus'ab dan As'ad pun sadar yang harusnya diincar pertama itu anak muda. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az diajaklah kemudian masuk Islam, ya nanti ada cerita menarik di baliknya. Cuman yang ala kulli hal saat akhirnya masuk Islam, dan dengan saat masuk Islam akhirnya satu suku yang dia pimpin, Bani Abdil Ashhal tadi, akhirnya semuanya masuk Islam. Inilah kenapa kemudian Sa'ad bin Mu'az pada saat beliau wafat, kata Nabi SAW, arsy berguncang setelah wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Karena dengan wasilahnya satu kabilah masuk Islam. Anak muda. Jadi kalau kita lihat, dan dari situlah kemudian ya Islam bisa menyebar di Madinah. Jadi jangan berpikir Islam menyebar di Madinah tuh begitu saja gitu ya. Atau Mus'ab datang ketok-ketokin itu enggak, tapi dengan strategi. Pertama dengan As'ad bin Zurarah, kemudian dengan Sa'ad bin Mu'az. Dari sini selesai, langsung semua Madinah langsung tersebar dengan Islam. Orang udah mendengar Islam, mereka mengetahui kebaikan Islam dan seterusnya, sudah orang semua menerima. Mereka bukan hanya menerima Islam, bahkan mereka menyambut Nabi SAW dengan penyambutan yang sangat luar biasa. Mereka berebutan, nanti ada Abu Ayyub Ansari yang berebutan untuk mencari rumah Nabi dan SAW. Ini semua berkat dakwah dari 3 anak muda ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ini peran anak muda di masa Nabi ini bukan hanya penting ya, tapi bisa jadi yang paling penting gitu dalam dakwah Nabi SAW. Mungkin sebagai gambarannya.